Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Rizka dengan NIM 1812956, Seksi 18 BKT 13, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi tentang isu-isu yang terdapat di sekolah dasar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk berikan apresiasi teman-teman semua dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai siswa. Yang pertama, siswa yang sering melaporkan hal-hal berbahaya yang sensasional. Yang kedua, pengaruh penggunaan gadget terhadap kemampuan interaksi sosial siswa di sekolah dasar. Yang ketiga, perilaku bullying pada siswa sekolah dasar. Yang keempat, kenakalan-kenakalan keseharian siswa di sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya yaitu isu-isu yang terdapat di sekolah dasar mengenai guru. Yang pertama, isu kualitas guru. Kualitas guru di Indonesia saat ini disinyalir sangat memprihatinkan. Berdasarkan data tahun 2002-2003, dari 1,2 juta guru SD saat ini, hanya 8,3% saja yang memiliki ijazah sarjana. Yang kedua, isu jumlah guru yang masih kurang. Jumlah guru di Indonesia saat ini masih dirasakan kurang apabila dikaitkan dengan jumlah peserta didik yang ada. Yang ketiga, isu distribusi guru. Masalah distribusi guru yang kurang merata merupakan masalah tersendiri dalam dunia pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, masalah kesejahteraan guru. Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa tingkat kesejahteraan guru-guru di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Selanjutnya yaitu isu krisis motivasi guru. Penurunan gairah dan kemauan guru mengajar akan berdampak terhadap hasil pendidikan. Hal ini akibat dari dampak krisis ekonomi, krisis politik, serta krisis kepercayaan yang melanda bangsa kita sejak tahun 1997 yang lalu. Selanjutnya, isu penahanan gaji guru. Dalam suatu penelitian, ditemukan data bahwa sebanyak 60 orang guru di sekolah dasar Sioban, Kecamatan Sipora, mengancam mogok mengajar jika pemotongan gaji mereka per bulan tidak dihentikan dengan cepat. Selanjutnya yaitu isu mengenai media di sekolah dasar. Yang pertama, ketidakmampuan siswa dalam menggunakan media berbasis teknologi. Latar belakang kemampuan siswa yang berbeda juga menjadi kendala dalam penggunaan media berbasis teknologi, karena tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama. Yang kedua, problematika pemanfaatan media IPA di sekolah dasar. Dalam suatu penelitian menyimpulkan bahwa yang pertama, ketersediaan media pembelajaran IPA di kelas 6 di sekolah dasar pada umumnya sudah memadai untuk pelaksananya kegiatan pembelajaran. Tetapi dari sekian banyak media yang ada, banyak yang rusak dan tidak memungkinkan untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu minat guru untuk memanfaatkan media dalam pembelajaran. Kenyataannya sekarang ini belum semua guru yang ada di sekolah memanfaatkan sumber belajar ini secara optimal. Masih banyak guru yang mengandalkan cara mengajar dengan paradigma lama, di mana guru merasa satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Inilah yang terjadi pada kebanyakan guru-guru di Indonesia saat ini. Yang selanjutnya yaitu ketidaktertarikan siswa dalam menggunakan media pembelajaran yang ada. Sejumlah media pembelajaran yang kurang optimal keadaannya, seperti jumlah dan komponennya yang kurang, kualitasnya yang buruk, dan media yang tidak aksesibel atau yang tidak mudah didapat. Selanjutnya yaitu isu tentang sarana dan prasarana di sekolah dasar. Sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan di Indonesia sangat minim dalam hal sarana dan prasarana. Seperti sarana dan prasarana banyak yang rusak, dan gedung kelas yang bocor, serta meja dan kursi yang sudah patah. Kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya yaitu isu-isu yang terdapat di sekolah dasar tentang kurikulum. Yang pertama, isu implementasi kurikulum tentang pendistribusian buku yang terlambat. Jika buku guru dan buku siswa distribusinya bermasalah, maka pembelajaran pun tentunya akan terganggu, sebab buku guru dan buku siswa merupakan sumber-sumber yang secara khusus dirancang untuk implementasi kurikulum 2013. Yang kedua, isu implementasi mengenai teknik penilaian di kurikulum 2013.
Penilaian di kurikulum 2013 merupakan hal yang sangat baru, sehingga guru memerlukan waktu yang lebih lama untuk dapat menyesuaikan diri dan memproses hasil pembelajaran siswa untuk menjadi nilai. Yang ketiga, isu implementasi kurikulum yang berkaitan dengan administrasi guru. Kurikulum tingkat satuan pendidikan dianggap lebih banyak menyita waktu guru dalam hal administrasi, seperti pembuatan silabus, pembuatan RPP, dan pembuatan portofolio anak. Itulah sebabnya untuk menghindari hal-hal yang bersifat demikian, maka pada kurikulum 2013 pembuatan silabus sudah disusun oleh pemerintah pusat. Sehingga secara administrasi, tugas guru tentu lebih ringan karena tinggal menyusun RPP saja. Yang keempat yaitu isu yang berkaitan dengan manajemen waktu pada buku guru maupun buku siswa yang tidak seimbang, dan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam buku guru dan buku siswa. Kesiapan pemerintah dalam menyusun buku guru dan buku siswa itu terkesan agak tergesa-gesa. Oleh karena itu, peran aktif guru sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Adanya materi yang tidak sesuai dengan konsep yang ada harus disikapi dengan pembetulan konsep agar tidak terjadi miskonsepsi pada siswa. Yang kelima yaitu isu yang berkaitan dengan sosialisasi kurikulum 2013. Pemerintah perlu memetakan ulang terkait sosialisasi yang dilakukan. Jika sosialisasi belum diperoleh oleh guru, lantas bagaimana pembelajaran kurikulum 2013 yang selama ini berlangsung? Kendala lain yang berkaitan dengan sosialisasi adalah kualitas instruktur dalam sosialisasi. Beberapa hal terungkap dalam respon narasumber yang menyatakan bahwa metode pelatihan didominasi ceramah yang bersifat searah. Selanjutnya yaitu isu-isu di sekolah dasar mengenai administrasi. Yang pertama, ketidakjelasan wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah. Solusinya yaitu wewenang dan tugas pada struktur organisasi sekolah harus lebih jelas lagi dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu antar pengurus. Yang kedua, intervensi atau menggunakan wewenang yang bukan haknya tanpa melalui wakil yang bersangkutan. Solusinya yaitu jika suatu wewenang yang diberikan kepada seseorang, orang tersebut harus menjalankan wewenang tersebut sesuai dengan wewenang yang telah diamanahkan kepada dirinya. Yang ketiga, tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas atau tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya. Solusinya yaitu diberikan sanksi yang tegas dan apabila tidak mampu menunjukkan prestasi kerjanya, sebaiknya tidak memaksakan diri dan melakukan evaluasi diri guna mengetahui kemampuan yang dimiliki. Yang keempat, permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Seringkali tugas dan peran guru di sekolah tidak tercapai secara efektif dan efisien. Solusinya yaitu harus ada tindak tegas dari pihak sekolah, khususnya kepala sekolah atau pihak kedisiplinan sekolah untuk menegur. Selanjutnya, apabila guru tersebut masih melakukan pelanggaran, kepala sekolah berwenang melaporkan guru tersebut ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Baiklah, sekian pembahasan video kita kali ini dalam materi isu-isu yang terdapat di sekolah dasar. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.